Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani adalah seorang tokoh suci dalam tradisi tasawuf Islam yang dikenal sebagai pendiri tarekat Wali Sufi Ashrafi. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran spiritualitas Islam di anak benua India. Keberadaannya sangat berpengaruh dan ia dikenal sebagai salah satu tokoh sufi paling besar dan dihormati di kawasan tersebut, khususnya setelah Khawaja Moinuddin Chishti dan Nizamuddin Aulia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani adalah seorang sufi besar yang berasal dari Semnan, Iran. Ia lahir pada tahun 1285 Masehi dan wafat pada tahun 1386 Masehi. Ia tidak hanya dikenal sebagai wali besar dalam tradisi Sufisme, tetapi juga sebagai pendiri tarekat Ashrafi yang memiliki pengaruh luas di India. Namanya dikenal luas di kalangan pengikut tasawuf karena ajarannya yang menekankan kasih sayang, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani lahir pada tahun 1285 dan wafat pada tahun 1386. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah pelaksanaan ibadah haji ke Mekah, yang kemungkinan terjadi di usia dewasa, sebelum beliau melanjutkan perjalanan spiritual ke wilayah India Selatan, termasuk Gulbarga dan Sarandip. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani berasal dari kota Semnan di Iran. Setelah melaksanakan ibadah haji di Mekah, ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah penting di India Selatan, termasuk Gulbarga sekarang di negara bagian Karnataka, India dan Sarandip nama lama untuk Sri Lanka atau wilayah pesisir India Selatan. Ia kemudian dikenal luas di India sebagai tokoh sufi besar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ia dianggap penting karena ajaran dan tarekat yang ia bawa memberikan kontribusi besar dalam perkembangan spiritual dan penyebaran Islam yang damai di India. Selain itu, posisinya sebagai salah satu tokoh sufi paling berpengaruh setelah Khawaja Moinuddin Chishti dan Nizamuddin Aulia menunjukkan bahwa warisannya spiritualnya sangat kuat dan diakui secara luas oleh umat Islam di wilayah Asia Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan spiritual Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani, termasuk ibadah haji ke Mekah dan perjalanannya ke India Selatan, menunjukkan pencarian dan penyebaran ilmu-ilmu spiritual. Melalui interaksi dengan berbagai tokoh dan komunitas Islam di wilayah yang berbeda, serta pengajaran tasawuf yang ia bawa, ia mampu membangun jaringan pengaruh yang luas dan meninggalkan warisan spiritual yang bertahan hingga kini melalui tarekat Ashrafi. Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani merupakan seorang tokoh sufi besar yang lahir pada tahun 1285 Masehi di wilayah Semnan, Persia kini Iran. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dan pada masa mudanya telah menjadi seorang sultan atau penguasa di wilayah Semnan. Namun, karena terdorong oleh panggilan spiritual dan kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu agama dan dunia tasawuf, beliau rela melepaskan kekuasaan duniawinya dan memilih jalan spiritual sebagai seorang darwis pengembara. Pencarian spiritual Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani membawanya ke berbagai wilayah pusat peradaban Islam, termasuk Mekah, Madinah, dan berbagai wilayah di anak benua India. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau melanjutkan perjalanannya ke India Selatan, termasuk ke Gulbarga yang saat itu menjadi salah satu pusat tasawuf yang aktif, serta ke wilayah Sarandip atau Sri Lanka atau bagian pesisir India Selatan yang juga dikenal sebagai wilayah penting dalam jalur perdagangan dan penyebaran Islam.
Kedatangan Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani di India menandai babak penting dalam perkembangan tarekat Sufi di kawasan tersebut. Beliau mendirikan tarekat Ashrafi, yang merupakan salah satu cabang dari tradisi tasawuf Islam yang menggabungkan ajaran spiritual mendalam, disiplin syariah, dan pembinaan akhlak dengan pendekatan welas asih dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Tarekat ini berkembang pesat di India dan meninggalkan pengaruh besar terhadap struktur keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim di berbagai wilayah seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Hyderabad. Dalam konteks sejarah Islam di India, Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani dianggap sebagai tokoh Sufi paling berpengaruh ketiga setelah Khawaja Moinuddin Chishti dari Ajmer dan Nizamuddin Auliya dari Delhi. Pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada wilayah ajarannya, tetapi juga terhadap generasi Sufi setelahnya yang menjadikan beliau sebagai rujukan spiritual. Di kalangan tarekat-tarekat Sufi India, beliau dikenang sebagai wali yang memiliki karamah serta kecerdasan intelektual yang tinggi dalam menyampaikan ilmu tasawuf kepada masyarakat luas. Selain terkenal sebagai pendiri tarekat, Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani juga dikenal sebagai penulis dan cendekiawan. Beberapa karya beliau dalam bidang tasawuf, tafsir, dan fiqh masih dipelajari oleh kalangan akademisi dan ahli tarekat hingga hari ini. Gaya penulisan beliau dikenal mendalam namun komunikatif, mencerminkan kedalaman spiritual sekaligus keluasan pemikiran. Secara sosiokultural, pengaruh Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani juga tercermin dari penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada makam dan peninggalan spiritualnya. Makam beliau di Kicaucha Sarif, Uttar Pradesh, India, menjadi pusat ziarah dan tempat spiritual yang ramai dikunjungi, khususnya pada hari-hari peringatan wafat. Acara ziarah ini tidak hanya dihadiri oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh pemeluk agama lain yang menghormati nilai-nilai perdamaian dan cinta kasih yang diajarkan beliau. Dari sisi teologi Islam, ajaran beliau sangat menekankan aspek tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa dan zikir sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga dikenal menolak keras bentuk-bentuk ekstremisme dan kekerasan atas nama agama, serta mendorong hidup berdampingan secara damai antara berbagai komunitas. Warisan intelektual dan spiritual Sultan Mahdum Ashraf Jahangir Semnani tidak hanya membentuk fondasi bagi tarekat Ashrafi, tetapi juga ikut memberi warna pada corak Islam khas India yang inklusif, toleran, dan bersifat harmonis. Dalam kajian-kajian sejarah tasawuf, beliau sering dijadikan contoh ideal tentang bagaimana seorang pemimpin politik dapat melepaskan atribut duniawi dan bertransformasi menjadi guru spiritual yang menciptakan perubahan abadi dalam masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia,
anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.